Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agung Ariwibowo pada lanjutan mata kuliah di praktikum optimasi proses. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang optimasi yang bisa kita lakukan pada data kesetimbangan uap cair. Nah, data kesetimbangan uap cair ini juga sudah dipelajari di mata kuliah termodinamika dulu ya. Nah, di mata kuliah termodinamika dulu kita sudah belajar kalau satu zat yang memiliki beda titik-titik, ya kita didihkan dengan komposisi dan kondisi suhu atau tekanan tertentu, maka uap yang dihasilkan itu komposisinya bisa berbeda dengan feed atau liquid yang kita uapkan, karena di situ terjadi proses kesetimbangan. Nah, kesetimbangan yang terjadi itu disebut sebagai kesetimbangan uap cair, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di perhitungan konsep kesetimbangan uap cair ini kita dulu pernah mendengar yang namanya hukum Raoult. Hukum Raoult berangkat dari keadaan fugasitas ya. Jadi kesetimbangan ini sebenarnya ditinjau dari fugasitas antara fase liquid dan fase uap, di mana fase liquid sama uap nilai fugasitasnya sama. Nah, nilai dari fugasitasnya itu kalau dijabarkan itu adalah komposisi zat I ya. Kalau misalkan ada zatnya itu lebih dari satu ya, berarti ada zat I, zat B, zat C, D-nya. Komposisi I ini menyatakan komponennya, komponen pertama, komponen kedua, atau komponen ketiga, atau zat pertama, zat kedua, zat ketiga, dan seterusnya. Nah, fugasitas dari fase liquid itu kita jabarkan dengan komposisi zat I ya di fase liquid dikalikan dengan koefisien fugasitas dari komponen I ya pada fase liquid, itu jumlahnya sama dengan komposisi zat I pada fase uap ya dikalikan dengan koefisien fugasitas pada fase uap, seperti itu. Nah, kalau kita dulu dijabarkan di hukum Raoult ya, hukum Raoult-nya dulu kalau nggak salah seperti ini ya kalau dituliskan. Hukum Raoult kalau kita tuliskan itu seperti ini. Nah, ini hukum Raoult ya. Nah, hukum Raoult seperti ini. Nah, hukum Raoult dulu seperti ini ya dituliskannya, kalau mungkin masih ingat di mata kuliah termodinamika dulu ya, di mana pada hukum Raoult ini ya, hukum Raoult ini kita mengambil asumsi kalau liquid yang kita gunakan itu memiliki sifat ideal dan juga gasnya gas ideal. Oke, tapi sebenarnya ada nggak sih sebenarnya kondisi ideal itu? Nah, itu sangat jarang sekali kita jumpai ya, walaupun sebenarnya ada keadaan yang mendekati kondisi ideal. Contohnya misalkan campuran misalkan yang sifat kimianya hampir mirip, misalkan antara toluen dengan benzen ya, itu hampir mirip. Sehingga nanti kalau misalkan kita campur, itu campurannya hampir memiliki sifat ideal seperti itu. Oke. Nah, tapi ketidakidealan itu terdapat di fase liquid maupun fase uap ya sebenarnya. Kalau fase uap itu biasanya kalau gas yang tekanannya rendah ya, tekanannya rendah misalkan tekanan di bawah 2 bar, itu biasanya kita asumsikan dia memiliki sifat gas ideal. Tapi liquid kita tidak pernah menjumpai liquid yang ideal. Nah, ketidakidealan itu jadi hukum Raoult ini bisa berlaku. Tadi saya bilang asumsi yang diambil adalah berada pada tekanan rendah dan fasenya baik uap maupun liquid itu kita asumsikan sebagai fase yang ideal ya, sehingga apa ketidakidealannya itu kita asumsikan nilainya sama dengan 1. Sehingga apa koefisien fugasitasnya yang ada di sini ya, yang ada di sini itu sebanding nilainya dengan tekanan uap jenuhnya maupun tekanan totalnya. Oke, tapi pada kenyataannya seperti saya bilang tadi, liquid itu jarang kita jumpai ya keadaannya ideal, keadaannya pasti non ideal. Nah, keadaan non idealnya ini kita sajikan biasanya dalam bentuk koefisien aktivitas ini. Oke, koefisien aktivitas itu menyatakan seberapa besar sih aktivitas suatu molekul atau suatu zat itu berinteraksi dengan molekul yang lainnya, seperti itu.
Oke, ini di liquid. Kalau di gas itu kita bisa nyalakan dengan koefisien fugasitas dari gasnya tersebut ya. Tapi kalau dia biasanya kalau tekanannya rendah, jadi kalau dulu kita belajar di termo kan gas ideal itu kita asumsikan kalau berada pada tekanan yang rendah, dia memiliki sifat gas yang ideal sehingga nilai interaksinya itu adalah nilainya sama dengan 1. Sehingga kalau kondisi VLE ini ya, di mana fase liquid ini sebanding dengan fase uap pada tekanan rendah, ini persamaannya berubah menjadi hukum Raoult modifikasi. Jadi hukum Raoult ini yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan ketidakidealan pada fase liquid. Tapi fase uapnya kita asumsikan pada keadaan ideal. Karena apa? Karena tekanannya rendah. Nah, nanti kalau tekanannya ternyata tinggi, misalnya kita pakai satu sistem yang tekanannya bisa mencapai 20 bar, maka di situ kita tidak bisa menghitung gasnya ini dalam kondisi gas ideal, harus kita hitung pada kondisi gas nyata seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya. Misalkan volumenya harus kita hitung pada volume gas nyata, tekanannya juga mengakibatkan entalpinya selisih antara gas ideal sama gas nyata kan. Berarti kita harus menghitung residual propertinya berapa, kita tambahkan dengan gas idealnya, kita temukan entalpi gas nyata seperti itu. Nah, oke, itu sedikit pengantarnya ya. Nah, untuk kita berbicara tentang ketidakidealan pada fase liquid ini, sebenarnya sudah ada beberapa persamaan yang bisa digunakan ya. Ini list persamaannya ya, ada persamaan Margulis, ada persamaan Van Laar, ada persamaan Wilson, ada persamaan RTL, ada persamaan Uniquark ya. Yang baru lagi nanti ada persamaan Univac juga seperti itu. Nah, semuanya ini digunakan untuk menghitung koefisien aktivitas ini. Koefisien aktivitas itu yang ini, nilai gamma ini. Jadi nilai gamma ini bisa dihitung memakai berbagai jenis persamaan. Nah, persamaan ini nanti itu tergantung dari jenis komponennya, itu dia menunjukkan tingkat akurasi yang berbeda-beda seperti itu. Jadi untuk mendekati kondisi nyatanya seperti itu. Oke, kita bahas dari yang paling gampang dulu. Ini nanti yang akan kita gunakan dalam di bab ini ya. Di bab ini yang akan kita gunakan adalah Margulis model ya. Margulis model itu berangkat dari persamaan Raoult modifikasi tadi. Kalau nilai dari kondisi liquid itu berada ke dalam setimbang dalam suatu sistem dengan fase uapnya. Ini fase uap. Oke. Nah, nilainya dari X1 gamma 1 P1 saat ini ketidakidealan ada pada gamma I ya, gamma I. Oke, kalau low pressure berarti kita mengambil Raoult modifikasi tadi di fase uap kita asumsikan sebagai fase yang ideal, sehingga kita nanti hanya menghitung ketidakidealan pada fase liquidnya saja. Oke. Nah, nilai dari gamma I ini kalau kita turunkan ya, misalkan ada dua komponen, berarti ada komponen 1 dan komponen 2. Komponen 1 itu kita hitung dengan persamaan ini, A12 ditambah 2A21 dan seterusnya ya. Nah, A12 dan A21 ini merupakan koefisien parameter interaksi biner untuk model Margulis. Yang akan kita cari di bab ini itu adalah nilai A12 dan A21. Kenapa kok perlu A12 dan A21? Karena apa? Karena misalnya kita melakukan eksperimen itu untuk menghitung kondisi kesetimbangan uap cair, itu kita tidak bisa mewakili semua titik. Misalkan dari fraksi 0 sampai 1 ya, kita misalkan asumsikan kita ambil 20 data. Nah, padahal sedangkan dari 0 sampai 1 itu ada berapa bagian sih, kan banyak banget ya, dari boleh selisihnya itu 0,01, berarti X1 0,1, kemudian nanti 0,2 seperti itu. Jadi kita tidak bisa mewakili semua bagian yang ada dari angka 0 sampai 1. Sehingga apa? Kita kalau ingin mengetahui kondisi kesetimbangan yang tidak tersedia di data eksperimen, ya kita mendekatinya dengan model Margulis ini nanti. Nah, kalau kita sudah ketemu nilai A12 dan A21 nya, kita bisa menghitung pada komposisi berapapun. Nah, asal nilai dari gamanya ketemu ya. Nah, untuk mencari nilai gamma ini kan kita membutuhkan nilai A12 dan A21 ini. Nah, caranya gimana mendapatkan A12 dan A21? Caranya adalah melakukan fitting persamaan ini agar sesuai dengan data eksperimen yang kita peroleh. Contohnya ini adalah data eksperimen saya untuk penelitian saya di S1 dulu ya. Nah, data eksperimennya ini contohnya ya, contoh untuk sistem etanol dan isoamil alkohol yang diambil pada 3 tekanan yang berbeda. 3 tekanan yang berbeda. Alat yang untuk mengambil ini namanya adalah ebuliometer ya, namanya yang kita gunakan ebuliometer. Nah, prosedur yang kita gunakan untuk mengukur uap air itu mengukur keadaan VLE ini, pertama kita mengisi di sini ada tabung feed ya.
home feed ini kita isi campuran tertentu, kemudian kita panaskan ya sampai dia mendidih, masuk ke sini ya, masuk ke sini. Di sini nanti akan terpisah antara uap dan liquid. Liquidnya akan turun ke bawah, dikondensasi di sini. Oke, kemudian kita bisa mengambil sampel ya di sini. Kita ambil sampelnya di sini. Kalau yang uapnya dia akan bisa naik ke sini ya. Kemudian turun lagi ke sini, masuk ke sini, didinginkan di kondensor ya. Kemudian nanti akan kita dapatkan fase uap di sini. Nah, nanti akan kita ambil sampelnya di sini dan di sini, kemudian kita analisakan di JC ya, fraksi uapnya tadi itu kalau kita dapatkan komposisinya berapa, kemudian fraksi liquidnya berapa. Kalau kita ukur ini seperti ini. Jadi misalkan ini, misalkan contoh ini, nah etanol, sistem etanol air nih angka 1 ini berarti mewakili X1. X1 ini berarti miliknya etanol, kalau X2 nanti berarti miliknya isoamil ya. Jadi kita lihat di sini yang nomor 1 itu siapa? Etanol atau isoamilnya, sehingga untuk bisa kita gunakan untuk membaca tabel yang ada di sini. Misalkan di sini ya. Ini X1-nya 1, berarti etanol murni. Kalau etanol murni kita didihkan, ya kita didihkan pada tekanan 11,3, itu akan menghasilkan uap murni juga. Suhu didihnya itu normal di 78,3, normal ya. Nah, kemudian kalau ternyata kita tambahkan sedikit isoamil alkohol ya, tambahkan sedikit isoamil alkohol di mana fraksi dari etanol itu turun menjadi 0,951, itu akan menghasilkan uap sebesar 0,996. Titik didihnya juga naik seperti itu. Nah, ini seiring dengan meningkatnya fraksi isoamil, kan etanolnya berkurang nih, maka suhu didihnya juga ikut naik. Karena apa? Suhu didihnya isoamil itu tinggi ya, sekitar 131,7 seperti itu. Nah, prinsip ini nih yang kita gunakan di kolom distilasi. Nah, di kolom distilasi itu kan terdapat beberapa stage. Nah, masing-masing stage itu memiliki suhu yang berbeda. Misalkan pada tekanan yang sama, suhunya itu bisa berbeda, baik dari stage yang pertama sampai stage yang paling atas. Sehingga apa? Sehingga nilai fraksinya itu pasti berbeda di setiap stage yang ada di kolom distilasi tersebut. Ya, sehingga kalian kalau gambar di sistem biner di OTK dulu kan menggambar segitiga itu ya. Nah, segitiganya itu kan menabrak grafik kesetimbangan uap cairnya. Kalau kita tarik ke bawah, setelah nabrak kan kita tarik ke bawah sampai memotong sumbu X di bawah, maka itu adalah nilai dari konsentrasi kesetimbangan yang ada pada stage tersebut seperti itu. Jadi nilai gambar segitiga itu mewakili stage ya, di mana stage-nya ini memiliki konsentrasi yang berbeda-beda seperti itu. Itu maksudnya kita mengerjakan pakai McCaskill dulu itu seperti itu ya. Nah, ini contoh kita memiliki hasil eksperimen seperti ini. Hasil eksperimen seperti ini kita kan tadi tujuannya adalah mendapatkan parameter A12 dan A21 agar persamaan ini ya, dengan kita menginputkan nilai gamma itu hasilnya bisa memenuhi nilai dari hasil eksperimen yang kita dapatkan di sini ya. Oke. Nah, contohnya gini. Contohnya misalkan kita ambil etanol dan isoamil alkohol pada 101,3 seperti ini ya. Untuk melakukan data fitting itu kita memerlukan yang pertama tekanan uap jenuh dari masing-masing komponen pada T tertentu. Oke, pada T tertentu. Maka kita membutuhkan data Antoine equation, nilai dari ABC pada persamaan Antoine. Ya, itu kita bisa lihat di tabel di buku ya, di bagian belakang, kemudian di appendix B ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Kemudian kita menghitung nilai gamma 1 dan gamma 2 eksperimen ya. Jadi ini kan kalau kita masukkan ke persamaan yang ini tadi, maka gamma 1 sama gamma 2-nya bisa kita hitung kan nilai X1-nya ada, nilai Y1-nya ada, nilai P-nya kan P eksperimen. P1 saatnya kita hitung pakai Antoine tadi. Maka nilai gamma-nya itu sama dengan YIP dibagi dengan X1 kalikan P1 saat. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita menebak nilai A12 dan A21 untuk menghitung gamma 1 dan gamma 2 pada model Margus. Jadi kita tebak nilainya A12 dan A12 dan A21 sembarang, pakai tebakan sembarang ya. Kemudian nanti kita hitung nilai dari gamanya pakai menggunakan A12 dan A21 di sini. Nah, nilai X1-nya ini untuk masing-masing data yang ada di sini. Jadi misalkan di sini nilai X1 itu berarti nanti gamma 1-nya berapa, gamma 2-nya, X2-nya berarti kan 1 minus X1 ya. Seperti itu. Nanti dimasukkan ke persamaan yang ini. Nah, setelah ketemu nilai gammanya hasil perhitungan ya. Nilai gamma perhitungan, hitung nilai P total yang baru. P total yang baru nilainya adalah P sama dengan X1 kalikan gamma 1 kalikan P1 saat ditambah X2 gamma 2 kalikan P2 saat. Nah, ini kalau tebakan kita yang pertama tadi benar ya, A12 dan A21-nya benar, maka nilai dari delta P-nya, delta P antara P eksperimen dengan P
ini P eksperimen yang ada di sini dengan P hasil perhitungan itu nilainya harusnya sama kalau kita nebaknya benar. Oke, kalau nggak benar maka kita harus mengubah-ubah nilai A12 dan A21 ya, atau diminimisasi dengan menggunakan solver yang ada di Excel. Dulu pernah dengar solver kan ya? Nah, itu kita minimalkan nilai dari delta P-nya secara keseluruhan nanti. Nanti kita bisa mendapatkan nilai A12 dan A21 yang nilai P dari semua titik ini akan mendekati P eksperimennya di sini. Tujuannya dari data fitting VLE ada di situ. Oke. Nah, ini yang contohnya kita langsung aja. Kita langsung aja di sini ya. Nah, sini contoh ini, contohnya. Ini saya hide dulu. Saya hide dulu. Oke, seperti ini. Nah, kalian di sini data antuannya ini bisa dilihat di appendix B ya, di appendix B. Tapi ingat, appendix B dilihat dulu satuannya. Ini kebetulan saya tidak ngambil dari buku, saya ngambil dari internet ya, dari Dortmund Data Bank. Itu satuannya adalah P-nya mm Hg dan T-nya dalam satuan derajat Celcius. Kalau di buku kemarin kalau nggak salah kan satuannya bar, T-nya dalam derajat Celcius. Nanti nilainya ini beda. Ini yang ada di buku beda. Karena apa? Karena sumber yang saya pakai itu beda seperti itu. Nanti kalau kalian mau ngambil bisa ambil aja yang di buku. Yang penting tekanannya sama suhunya itu harus disamakan dengan persamaan yang ada di buku. Oke? Nah, ini saya ngambil dari data yang lain. Jadi jangan bingung ya. Oke? Nah, ini persamaan untuk etanol. Nilai ABC-nya dari persamaan etanol ini adalah ini. Oke? Nah, ini bisa saya dapatkan di internet atau saya buka buku. Oke. Kemudian di sini saya nebak nilai A12-nya sama A21-nya. Ini ngawur ya, saya tebak ngawur. Misalkan saya tebak ngawur A12 sama A21. Oke. Kemudian di sini P eksperimennya tadi kan 101,3. 101,3 seperti itu. Oke. Nah, di sini ini data eksperimennya tadi ini ya. Data eksperimennya X1 ini punyanya etanol. Ini X1 kita inputkan dulu ya, ini yang kita masukkan dari data tadi ya. 1, 2, 3. Kemudian kita hitung X2-nya di sini. Nah, X2 itu berarti 1 minus X1 ya. 1 dikurangi ini. Ini tinggal dikerjakan satu aja, di drag ke bawah nanti. Drag di sini. Drag ke bawah ini. Saya gini ya. Oke. Y2-nya juga sama. Y2 berarti kan 1 minus Y1. Nah, kalau sudah Anda kerjakan seperti ini tinggal di drag seperti ini. Set gini ya. Oke. Nah, T-nya ini kan hasil eksperimen tadi disalin ya hasil eksperimennya di sini. Nah, kemudian tadi yang pertama step yang kita lakukan adalah menghitung P1 sat dan P2 sat. Nah, P1 sat itu berarti kita pakai punyanya etanol ya, punyanya etanol ini tadi. Oke, jadi ini oke, saya hitung punyanya etanol ya. Namanya etanol di sini. Di sini saya memakai convert ya, karena saya ingin mengubah. Tadi kan hasilnya di sini saya bilang masih milimeter Hg. Saya ingin dia jadinya itu kPa, maka saya convert ya. Saya convert. Jadi sebenarnya rumus antuannya hanya yang ini aja. Rumus antuannya hanya yang ini ya. Rumus antuannya hanya yang ini aja. Oke, kalau yang convert dan milimeter Hg dibagi 1000 ini hanya untuk mengubah satuannya dari milimeter Hg saya rubah menjadi Pascal, kemudian saya bagi 1000 akan menjadi kPa. Tapi kalau kalian nanti di buku misalkan satuannya sudah dalam bentuk kPa atau dalam bentuk kPa ya, maka Anda hanya perlu rumus yang ada di dalamnya ini aja ya, yang antuannya aja, nggak perlu pakai convert ya. Makanya dilihat dulu satuannya apa. Ini kebetulan satuan yang saya ambil di persamaannya adalah milimeter Hg, karena saya ingin satuannya kPa, maka saya convert. Nanti kalau ngerjakan, Pak Agung kerjakannya pakai convert, maka saya harus pakai convert. Jangan ya, dilihat dulu satuannya, dilihat dulu satuan dari kalian ngambil datanya di mana. Kalau tidak perlu dikonvert ya nggak usah dikonvert. Kalau sudah ketemu satuannya kPa ya sudah, ngapain dikonvert malah salah ya. Oke, seperti itu. Ingat-ingat ya. Nah, di sini. Ini kalau sudah saya caranya gini, di sini ABC-nya ya. Ini jangan lupa dikasih dolar gini ya. Dolar ini A, B, C. Saya kasih dolar kenapa? Karena biar saya bisa drag ke bawah. Nanti kalau nggak saya kasih dolar, ini ketika saya drag, maka nilai ABC-nya juga akan geser ke bawah. Ya. Nah, ini untuk P2 juga sama seperti P1 tadi, juga saya convert. Oke. Nah, setelah itu, setelah ketemu P1 sat dan P2 sat, ya, sisanya menghitung gamma eksperimen. Ya, gamma eksperimen dari persamaan ini, dari root modifikasi yang dari sini tadi. Oke. Nah, gamma eksperimen atau gamma I itu sama dengan YIP dibagi dengan XI kalikan PI sat ya di sini. Oke. YI kalikan P, P-nya ini saya
apa namanya, saya dolar di sini ya. Ini agar kalau saya drag nanti nggak geser-geser ke bawah, dibagi dengan XI ya, ini 1 kalikan dengan PI1. PI1-nya sudah kita hitung di sini tadi. Oke, seperti itu. Gamma 2-nya juga sama seperti itu. Tapi gamma 2 nanti hasilnya ini div 0 ya. Karena apa? Karena konsentrasinya 0, maka nanti nggak usah ini setelah di drag nanti bisa kalian hapus ya. Oke. Nah, ketemu nilai gamma 1 dan gamma 2. Oke, setelah itu kita menghitung gamma dengan menggunakan persamaan Margulis yang ada di sini. Persamaan Margulis yang ada di sini. Oke, nah ini persamaan Margulis. Nah, di sini kita hitung persamaannya. Ini kan len ya. Len itu kalau kita mencari gammanya aja, berarti kalau len X berarti kan ini ya, eksponen EXP dari X ini, E pangkat ini ya. Kalau misalkan di sini log ya berarti 10 pangkat kayak ini tadi. Nah, kayak ini kan log ya, ini log. Di sini log berarti kan kalau mencari P-nya aja kan saya pakai 10 pangkat ini. Oke. Kalau len itu pakai EXP tadi ya, pakai EXP ini. Oke, nah ini EXP perhatikan ya, EXP kalikan A12 ya. A12-nya ini sudah saya kunci di sini tadi ya. A12 ini. Ya, ini saya pakai dolar ini tadi. Ditambah 2 kali A21 ya. A21 ini kan A21 yang ada di sini minus A12 kalikan X ya. Kalikan X ini, X1 ya, kalikan X1. Oke, kalikan X1 B14 ini kalikan X2 kuadrat. Jadi X2-nya dikuadratkan. Ini sebenarnya bisa saya arahkan aja ke sini ya, biar nggak bingung. X2 gini ya, kuadrat. Oke. Nah, kalau sudah di enter, ini tinggal di drag aja ke bawah ya. Drag ke bawah. Yang penting tadi, yang penting A12 sama A21-nya sudah di dolar tadi. A12 sudah di dolar. Begitu juga untuk yang gamma 2 dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama. Oke. Nah, di sini saya pakai, sebenarnya sama aja ya. Ini saya pakai apa namanya, X2 ini ya. Nah, X2 1 minus X1 ini keduanya. 1 minus B14 ini kan X2 ya. Kemudian Anda drag ke bawah. Set, ini ketemu ya. Nah, kalau sudah ketemu, kita hitung P hasil kalkulasinya. Seperti yang tadi, P hasil kalkulasi itu adalah X1 ya. X1 ini X1 ya, X1 kalikan gamma 1 kalkulasi ini kalikan P1 sat. Ini kan ya, ditambah dengan X2 kalikan gamma 2 kalkulasi kalikan P2 sat ini. Oke, ini nggak ada yang di dolar-dolar ya, kemudian tinggal drag aja ke bawah ya. Oke, setelah itu kita hitung delta P-nya tadi. Delta P-nya pakai absolut tadi. Ini adalah delta P-nya. Ini delta P-nya ya, delta P-nya ini. Oke. Nah, delta P-nya ini saya pakai absolut selisihnya dari P eksperimen ini dikurangi dengan P kalkulasi ini. P eksperimennya kita dolar, agar kalau di drag di bawah dia nggak geser ya. Drag bawah semua, kemudian di sini kita sum ya. Kita sum, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan dari sini. Oke. Nah, ini kalau tembakan A12 sama A21 kita bener ya, maka delta P untuk semuanya ini harusnya nilainya kan 0 ya, karena apa? Hasilnya P kalkulasi dengan P eksperimen kan harusnya sama. Ternyata tebakan kita nggak benar atau belum benar ya, maka nanti kita harus men-set ya, kita melakukan goal seek, melakukan solver ya, agar nilai dari objective functionnya ini atau sigma delta P ini kita minimisasi ya. Cara mengeluarkan apa namanya, solver itu ada di sini, ada di data ya, di solver sini. Kalau yang belum ada bisa Anda klik di sini, file, di option, kemudian klik add-ins di sini. Oke. Nah, kemudian nanti Anda klik Excel add-ins ini, Anda go. Di sini nanti ada solver add-in, Anda klik ya, kan centang, kemudian klik OK. Ya, kalau sudah nanti dicek di bagian data, pastikan sudah keluar di sini. Oke, nah kita akan men-solver ya, solver ini. Ini harusnya kan kita maunya nilainya kan minimal ya. Ini kita solver. Kita solver, kita bisa set nilainya value atau kita minimalkan ya. Di sini saya minimalkan dulu. Kita coba dengan mengganti nilai ini. Nah, ini set objektifnya, ini set objektifnya diisi dengan nilai mana sih yang mau kita set nilainya jadi berapa ya di sini ya. Ini ya. Kemudian mau nilainya maksimal, minimal atau ke nilai tertentu ya. Nah, saya mau coba ke yang minimal, minimisasi itu dulu. Namanya kan diminimisasi. Dengan mengganti nilai apa? Dengan mengganti nilai A12 dan A21 yang ada di sini. Kemudian saya klik solve.
Nah, oke. Ternyata ketemunya hasilnya sekian. Ketemunya 0,061 sama A21 nya 0,001 ya, ketemunya 27,94. Oke, ini belum tentu, tapi hasilnya belum tentu benar ya. Kita coba lagi dengan tebakan yang lain, apakah nanti bisa mendapatkan OF yang lebih berbeda. Solver tetap ya, kita coba lagi. Nah, ternyata belum ketemu ya, carikan lagi kan. Saya coba. Ini saya pakai yang misalkan saya ingin set value-nya to 0 ya, misalkan. Anda boleh aja mencoba-coba. Nah, ternyata hasilnya kembali lagi ke yang awal tadi ya, di 0,6. Jadi berarti di sini kemungkinan memang hasil minimumnya di situ ya. Atau coba lagi misalkan. Ya, ini saya coba lagi. Ternyata memang ketemunya di situ ya, maksimalnya ininya. Jadi nanti tiap orang itu bisa menghasilkan nilai A12 dan A21 yang berbeda. Yang kita jadi patokan itu adalah delta P-nya di sini nilainya berapa gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu ini, kita sudah punya nilai A12 dan A21-nya ya, kita menghitung Y kalkulasinya. Ya. Y kalkulasi ini kita hitung dengan persamaan ini. Dari persamaan ini tadi, Y berarti kan X kalikan gamma kalikan P1 dibagi dengan P. Nah, gamanya ini gamma siapa? Gamanya adalah gamma P-nya, gamanya pakai gamma eksperimen, P-nya pakai P kalkulasi ya. Harusnya pakai gamma kalkulasi yang ada di sini. Oke, nah ini kita hitungnya gini. Kita hitung gini. Jadi di sini pakai apa namanya? Ini ya. X yang tadi ya, kalikan gamma kalkulasi kalikan P1 di sini sama dengan dibagi dengan P hasil kalkulasi di sini. Oke, P kalkulasi. Ini sebenarnya P-nya itu bisa kita ganti juga menggunakan apa namanya? P-nya kita hitung juga, kita pakai P hasil eksperimen aja. Oke, P hasil eksperimen. Ini jelek ya, sepertinya lebih cocok pakai yang P kalkulasi tadi. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti kalau sudah ketemu ini semua, kita nanti bisa melakukan plot ya, antara X ya, X dengan Y terhadap nilai dari T-nya tadi. Ya, di sini saya plot ya, ini saya hapus dulu. Cara ngeplotnya, gini, saya plot ini misalkan X ya, 1 ya. Nah, nilainya X-nya berapa? X-nya ini kan, X ini. Oke, kemudian nilai Y-nya, ini kalau misalkan Y-nya Y eksperimen ya, di sini. Oke, Y eksperimen tuh Y ini loh, Y eksperimen ya, ini Y eksperimen. Oke, kan sama ini dengan ini kan sama ya. Maaf, salah. Y-nya itu adalah suhu ya, Y-nya suhu ini, T eksperimen ini. Oke. T eksperimen ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi, ini ada Y kalkulasi ya, hasil perhitungan kita ya.
Nah, nilainya itu adalah kalkulasinya ini tadi, yang di sini nih. Ya, ini saya pindahkan ke sini. Anda plot di sini juga nggak apa-apa ya. Ininya T juga. Nah, oke, ya eksperimennya juga sama seperti itu. Nah, kalau buat grafik itu jangan ininya ditata yang bagus ya, nilai X sama Y-nya di sini ditata yang bagus agar orang yang baca itu enak. Biasanya kalau Anda buat grafik kan kotak-kotak, di dalamnya ada kotak-kotak, kemudian di sininya nanti masih apa namanya grafiknya itu apa namanya ada garisnya gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja menyajikan grafik, tapi menyajikan grafik itu kita sajikan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kita mempermudah orang lain agar membaca. Jangan lupa dikasih nilai apa namanya absisnya ini judulnya apa, X-nya, kemudian Y-nya apa ya. Nah, jangan dibiasakan memberikan nama grafik di dalam grafik ya. Nah, biasanya grafik ini kan kita copy, nanti ditaruh di laporan itu dalam bentuk gambar. Namanya grafiknya dalam bentuk gambar. Biasanya kalau mahasiswa itu membuat grafiknya di dalam grafik ini dikasih judul grafiknya gitu. Nah, itu kurang bagus seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan ya. Nanti Anda bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan cara yang seperti ini. Tapi nanti yang saya minta itu Anda mengerjakan tugasnya, Anda mengambil data dari jurnal-jurnal yang lain. Contohnya Anda bisa mendapatkan jurnal misalkan dari ini. Kita ambil aja di sini ya. Nah, kita buka DOAJ DORG ini yang kita mau mencari data VLE yang lain. Nanti tugasnya Anda harus mencari atau melakukan fitting parameter A12 dan A21-nya Marguls, tapi menggunakan apa namanya data VLE yang lain. Sedangkan di sini saya ketik aja di sini vapor liquid equilibria gitu ya. Nah, jangan lupa jurnalnya ini dihilangin centangnya ya. Nah, di sini banyak ini, banyak berbagai macam apa namanya data VLE ya. Oke. Nah, contohnya ini, contoh saya sini ya, Anda bisa aja klik di sini, klik full text ini ya. Nah, setelah diklik klik full text, nah Anda nanti akan terhubung ke jurnal-jurnal yang bisa diakses secara gratis. Jadi Anda bisa downloadnya ini gratis, nggak perlu bayar. Jadi nggak ada alasan, Pak, saya mencari data tuh susah, nggak harus berbayar seperti itu. Nah, di internet sekarang sudah banyak data-data yang tersedia secara open access seperti itu ya. Oke. Nah, contohnya ini tinggal Anda download aja nanti di sini. Download nanti sudah download sendiri ya. Oke. Nah ini sudah download sendiri di sini. Nah, ini datanya seperti ini. Ini kita cek aja di bawahnya ini. Kemudian nanti ada datanya di sini ya, di bawah. Oh, nah ini contoh datanya di sini ya. Ini ada contoh datanya. Ini tapi untuk vapor liquid equilibrium, ini liquid equilibrium. Oh, tadi kita salah download ya. Ini untuk vapor liquid equilibrium. Kita cari yang vapor liquid aja. Contohnya ini contoh kita download aja di sini ya.
Nah, contohnya kita bisa download artikelnya ya. Nah, ini contohnya. Misalnya ini dia percobaannya pakai apa namanya, Abelian juga ya. Nah, ini contoh data VLE-nya ya di sini. Nih, oke. Nah, kalian nanti bisa, tugasnya adalah mengambil data dari jurnal tertentu seperti ini, kemudian nanti menghitungkan nilai A12 dan A21-nya sesuai dengan komponen yang digunakan. Nilai ABC-nya Anda bisa lihat yang ada di buku seperti itu. Nilai ABC untuk persamaan antuannya seperti itu. Nah, sebenarnya selain Margules itu masih banyak lagi model-model yang bisa kita gunakan ya. Nah, yang pertama itu ada model Van Laar ya, ada Van Laar, kemudian di sini ada Wilson ya, kemudian di sini ada NRTL. Ini kalau Wilson nih menghitungnya seperti ini ya, gamma 1 gamma 2-nya pakai ini ya. Ini di buku ya, di bukunya Smith Van Ness, chapter 13 edisi 8.
NRTL seperti ini, gambar 1,2-nya. Nanti yang dicari adalah nilai dari B12 dan B21-nya ya. Kalau ini yang dicari adalah nilai dari ini, nilai alpha 1, nilai ini ya. A12 juga A21, nanti ada lagi Uniquark itu lebih banyak lagi, lebih panjang lagi seperti itu ya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan ya. Nanti untuk tugasnya silakan Anda mencari jurnal melalui DOAJ tadi. Kata kuncinya bisa macam-macam, misalnya Anda ketik aja VLE metanol atau VLE toluen, seperti nanti tinggal dicari aja, nggak harus sesuai dengan kata kunci yang saya tuliskan tadi. Oke, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.